Dengan adanya format planning konten tersebut membantu banget untuk kita bisa cek nih kerjaan satu sama lain di antara tim. Misalkan aku pengen ngecek nih untuk tim Facebook lagi ngebahas apa sih atau sudah selesai belum ya kontennya. Halo semua, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang brainstorming dengan tim. Dan di video ini kita akan membahas bagaimana cara merancang planning media sosial selama 1 bulan ke depan. Supaya kamu nggak ribet buat jadwal posting kontenmu, kamu bisa bikin konten planning untuk menjadwalkan konten-konten kamu selama 1 bulan ke depan. Nah, untuk menyusun editorial plan, kamu bisa mulai dari menentukan konten pillars dari konten-kontenmu. Konten pillars ini nanti kamu jadikan dasar atau tema utama dari kontenmu. Contohnya, ada beberapa konten pillars di Skin Game, yaitu edukasi, promosi, dan juga jokes. Tapi mayoritas lebih ke edukasi dan juga promosi. Referensi untuk membangun konten itu bisa kita ambil dari beberapa hal. Pertama, dari pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan ke customer service. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, nanti kita buatkan kontennya untuk menjawab pertanyaan customer. Yang kedua adalah dari kompetitor, kamu bisa referensi ke trend beauty yang lagi ada. Ketiga adalah inspirasi konten dari akun lain, misalkan nih ya, akunnya Netflix Indonesia yang cukup lucu nih memesnya. Nah itu bisa kamu coba relate ke beauty. Daripada ngebayangin aja, supaya lebih terbayang, yuk sambil lihat aku bikin editorial plan untuk Skin Game. Skin Game itu nggak asal post konten sama di semua platform loh. Kita punya editorial plan untuk masing-masing platform. Contohnya di Instagram, ada beberapa segmen yang biasa kita angkat di Instagram. Misalkan edukasi, promosi, ataupun meme. Ini contoh konten planning untuk media sosial Instagram. Di sini ada tanggal posting, hari, kemudian platformnya apa, misalkan Instagram Feeds atau Instagram Story. Kemudian di sini adalah produk highlights, produk apa sih yang ingin ditonjolkan dari konten ini. Kemudian segmennya mau apa, misalkan edukasi, promosi, meme, ataupun segmen-segmen lainnya. Kemudian di sini adalah ideation atau topik utama dari konten tersebut. Kemudian bisa ditambahkan detail. Detailnya itu seperti apa sih? Misalkan kalau di sini footage nunjukin teksturnya acne warrior atau footage mengoleskan acne warrior ke kulit. Jadi di sini tuh lebih detail dari kontennya. Kemudian kalau ada referensi dari post lainnya juga bisa dimasukkan linknya di sini. Nah, di kolom yang ini adalah kolom caption. Jadi kita bisa siapkan juga nih caption dari konten tersebut maunya seperti apa sih. Lalu di sini ada format, misalkan video, ilustrasi, foto, dan lain-lain. Kemudian ada juga kolom untuk approval. Ini nanti akan di-approve oleh Head of Marketing apabila sudah disetujui. Kemudian di sini adalah preview link. Konten yang sudah jadi nantinya akan di-upload ke Drive, kemudian link dari Drive bisa di-drop di sini. Kemudian di sini ada kolom status untuk status posted atau belum di-post. Apabila sudah di-post, kita juga bisa drop link kontennya di kolom tersebut. Nah, setelah visualnya jadi, pastikan juga konten A, B, dan juga C itu cocok atau selaras apabila dijajarkan bersama. Nah, makanya kita buat kolom seperti ini yang kurang lebih mirip dengan IG feeds kita. Misalkan konten A seperti ini, konten B seperti ini, dan konten C seperti ini. Nah, kita lihat nih apakah ABC ini cocok dijajarkan bersama. Apabila tidak, harus dipindahkan. Misalkan kontennya ini kayaknya terlalu gelap nih untuk diletakkan di sini. Mungkin bisa kita pindah untuk ke tanggal lainnya seperti ini. Tadi kan aku udah jelasin singkat nih, sekarang coba yuk kita isi bareng-bareng. Nah, misalkan kita isi untuk konten tanggal 30 September. Di sini kita pilih dulu produk yang ingin kita promosikan tuh apa sih, misalkan facial wash. Lalu di sini kita masukkan segmennya di sini kita edukasi. Kemudian topik utama dari konten tersebut apa sih? Nah coba ya, mungkin kita mau angkat edukasi seputar cara mencuci wajah yang baik dan benar. Nah di kolom selanjutnya adalah detail dari konten tersebut. Biasanya aku isi dengan detail dari kontennya. Misalkan di sini adalah menunjukkan tekstur dari facial wash. Kemudian selanjutnya misalkan mengoleskan facial wash ke wajah. Kemudian kolom selanjutnya adalah kolom referensi. Ini nggak harus diisi, kalau misalkan ada referensi aja baru diisi dengan link dari referensi tersebut. Selanjutnya adalah kolom caption. Nah untuk kolom caption ini boleh kalian isi dengan apa aja yang sesuai dengan konten yang kalian bawakan. Kemudian di sini adalah formatnya, misalkan formatnya adalah foto, video, ilustrasi, dan lain-lain. Ini di sini aku masukin formatnya itu adalah foto.
Kemudian di kolom ini adalah kolom approval. Apabila sudah disetujui oleh Head of Marketing, nanti akan ditulis approve. Dan kalau sudah approve, tim boleh lanjut untuk membuat visual dari konten tersebut. Apabila visualnya sudah jadi, bisa upload di Drive, kemudian link dari Drive tersebut bisa juga di-paste di kolom ini. Kemudian di kolom ini adalah kolom status, misalkan sudah di-post atau belum. Kalau sudah di-post, nanti akan ditulis posted. Setelah tadi kita bahas untuk Instagram, sekarang untuk Facebook. Nah, kalau untuk Facebook sendiri, format yang kita gunakan masih sama dengan Instagram. Contohnya ada tanggal posting, hari, platform, product highlight, segment, ideation, detail, caption, dan lain-lain. Ini masih sama persis dengan Instagram. Kemudian kita lanjut untuk TikTok. Nah, kalau untuk TikTok ini agak berbeda ya, nggak sedetail Instagram dan juga Facebook. Di sini ada product highlight, segment, ideation, detail, dan juga referensi. Untuk kolom referensi ini paling sering digunakan untuk TikTok. Seperti yang tadi kalian lihat, mungkin kalau untuk Instagram sama Facebook, itu link referensi jarang kita isi. Tapi kalau di TikTok itu sering banget kita terinspirasi dari konten-konten yang lagi viral nih. Misalkan konten ini nih yang kemarin tuh sempat lagi viral. Walaupun konten yang lagi viral ini nggak berhubungan dengan skincare, tapi bisa loh kita relate ke skincare. Sekarang coba yuk kita isi konten TikTok. Misalkan di sini ada product highlights. Produk apa sih yang lagi ingin ditonjolkan? Misalkan aku mau menonjolkan produk Spot Guard Serum. Kemudian di bagian segmen kita isi misalkan untuk produk review. Jadi kita mau nge-review Spot Guard Serum. Ideation-nya apa aja sih? Mungkin kita mau ngebahas benefit apa sih yang didapatkan dari Spot Guard Serum. Terus detail di sini adalah detail atau isi dari video TikTok tersebut. Misalnya aku mau menunjukkan tekstur dari Spot Guard Serum. Kemudian apabila ada link referensi bisa diisi di sini. Kemudian caption, kalau di TikTok itu cenderung kita lebih menggunakan hashtag ya daripada caption. Terus kalau sudah disetujui sama seperti yang tadi akan dituliskan approve oleh Head of Marketing. Kalau sudah di-post juga bisa masukin link konten yang sudah di-upload di kolom ini. Nah, selanjutnya adalah Twitter. Kolomnya nggak gitu beda dengan platform-platform lainnya. Di sini ada hari, platform, produk highlight, produk apa aja yang ingin ditonjolkan. Kemudian ada segmen, segmennya misalkan mau hard selling produk, meme, jokes, education, dan lain-lain. Kemudian ideation adalah topik utama dari konten tersebut. Kemudian ada kolom detail untuk menjelaskan secara lebih spesifik lagi nih kontennya mau ngangkatnya apa aja. Kemudian kalau ada referensi bisa dimasukkan pada kolom ini, dan kemudian seperti yang tadinya juga ada kolom approval untuk di-approve dari Head of Marketing. Kemudian ada preview link juga. Nah, di Twitter ini kan kadang nggak selalu copywriting doang nih, kita juga kadang ada upload foto ataupun visual, walaupun jarang ya. Kalau misalkan ada visual, nanti visualnya akan diupload ke Drive dan akan diupload linknya di kolom di sini. Kemudian statusnya adalah posted ataupun belum posted. Jadi tadi adalah editorial plan dari Skin Game, kira-kira seperti itu. Kamu juga bisa menggunakan format yang serupa dengan tabel tersebut untuk media sosial brand kamu. Dengan adanya format planning konten tersebut membantu banget untuk kita bisa cek nih kerjaan satu sama lain di antara tim. Misalkan aku pengen ngecek nih untuk tim Facebook lagi ngebahas apa sih atau sudah selesai belum ya kontennya. Selamat mencoba, semoga formatnya bisa membantu ya. Sekalian aku mau bagiin challenge untuk kamu. Kalau kamu mau angkat tema besar apa aja sih buat jadi konten pillars di media sosial kamu, jangan lupa share di kolom komentar. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang engagement rate. Setelah bikin konten, sekarang gimana caranya supaya kontenmu ramai? Stay tune ya!